Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat banyak. Nggih menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat istiqomah, yang sehingga kula panjenengan diberikan Allah kemudahan untuk bisa menjadi pemakmur masjid, menunaikan sholat berjamaah di masjid, dan kemudian tholabul ilm, yang mana menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu syar'i utamanya merupakan kewajiban fardhu ain, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, setiap hamba, setiap manusia. Dan jalan yang kula panjenengan tempuh dalam rangka menghadiri majelis ilmu di masjid ini, juga sholat jamaahnya akan digantikan Allah jalan kemudahan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan insyaallah hadirnya kula panjenengan di majelis ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Insyaallah ini akan menjadi wasilah kula panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk kula panjenengan yang nantinya terpilih untuk mendapatkan syafaatul utma dari Nabi Muhammad SAW, yang diizinkan meminum telaga dari telaga Kausar. Dan insyaallah kula panjenengan sebagaimana dikumpulkan di tempat ini, kelak kembali dikumpulkan bersama keluarga di Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad SAW. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mugi kula panjenengan diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Mugi kula panjenengan binaringan istiqomah di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngemutaken kula panjenengan masih berada di bulan Dzulqa'dah. Nggih menika bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, sebagaimana di surah At-Taubah ayat ke-36 yang kemarin sudah kami sampaikan. Setiap ibadah dan amal soleh yang kula panjenengan kerjakan di dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah, maka pahalanya dilipat gandakan. Harta yang dikeluarkan akan ditambahkan, akan dilipat gandakan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fala tadlimu fihinna anfusakum. Sebaliknya, setiap kedzaliman, setiap perbuatan aniaya, setiap keburukan, setiap kemaksiatan, segala tindak, segala sikap yang tidak baik di dalam 4 bulan yang dimuliakan Allah ini, maka pun juga dosanya, siksanya ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetosipun ini dalam rangka supaya kula panjenengan berhati-hati, tidak melakukan keburukan, kemaksiatan,
dan termotivasi untuk melakukan memperbanyak amal soleh dan semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk duduknya panjenengan, hadirnya panjenengan di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, juga pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini sudah berada di pertengahan bulan ya. Sudah ada di pertengahan bulan, dompetnya yang makin kempis-kempis ya, makin mengkis-mengkis ya. Wis ora iso terlalu banyak tertawa ya, tapi wis rada melas-melas ini. Kemudian wis mulai hidupnya sederhana ya. Wis pokoknya apa eneke kan ini ya. Nah, tawadu ya toh. Wis mulai do zuhud, do tawadu ya. Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, artinya setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau besar. Di situ ada satu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ahabul amal, yaitu adalah menyembelih hewan kurban. Maka donga dinonga nggih, mugi kula panjenengan sedaya ini dimudahkan Allah untuk bisa menyembelih hewan kurban. Nek reso sapi yo wedhus. Rego wedhus iki pira saiki? Sing masuk nggih kurban iki berapa? 3 juta nggih. Ya nek jenengan kepengin rada-rada murah, tuku cilian jenenganmu dhewe ya toh, sok genep kurban wis rada ginu-ginu kan itu, rada gede. Jadi gedekne dhewe, Pak. Kene kan akeh wit-wit ya toh, ngarit-ngarit. Aman ya toh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada ataupun belum ada uang, yang paling penting itu pasang niat dulu ya, pasang niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya itu tergantung pada niat, dan kita ini akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Segala sesuatu tergantung niat, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Dan niat itu kan tidak perlu daftar dan tidak perlu bayar. Gampang sekali loh ya, niat itu gampang sekali. Amalan hati yang tidak perlu daftar, tidak perlu bayar. Niat, Pak. Loh nek ora perlu daftar, ora perlu bayar kok tetap tidak pasang niat, ya rugi lah. Kenapa rugi? Karena niat dalam Islam itu sudah terhitung pahala, Pak. Niat baik dalam Islam itu sudah terhitung pahala. Jadi misalnya jenengan sampai detik ini kok duit untuk korbannya belum ada dan belum bisa memastikan bisa korban atau tidak, tetap pasang niat pengen korban dulu, pasang niat dulu. Kalau sapi kan harus daftar ya, karena konconan 7 orang. Tapi kalau kambing kan mendadak bisa, Pak. Jadi kalau semisalkan saat ini belum bisa, belum mampu sapi, yes, pokoknya niat dulu minimal kambing. Minimal kambing. Niatkan dulu, maka itu sudah terhitung pahala. Kalau niatnya terwujud, maka pahalanya dilipat gandakan. Ini berbeda dengan niat jahat, Pak. Orang kalau punya niat jahat atau buruk itu belum terhitung dosa. Kalau terwujud kejahatan atau keburukannya juga belum tercatat dosa, karena Allah masih menunggu tobatnya. Lah kalau dia tidak bertobat, barulah kemudian tercatat dosa. Jadi luar biasa, Pak, niat baik, niat baik. Dan ternyata niat itu letaknya di awal akan mempengaruhi proses dan hasil akhirnya, Pak.
Orang itu kalau punya target otomatis akan mempengaruhi usaha, semangat untuk bisa mencapai target itu. Tapi kalau orang itu tidak punya target, ya sudah, biasa-biasa wae gitu ya. Contoh misal ada orang yang ada pembisnis atau sales gitu ya, atau marketer ya, marketing. Beda yang punya target dengan yang tidak punya target, Pak. Kalau yang punya target, oh saya dalam satu hari ini harus bisa menjualkan sekian produk, target ya, maka target itu nanti akan mempengaruhi usahanya, Pak. Dia akan berpikir keras, piye carane supaya targetku ini tercapai. Walau nanti mungkin pada akhirnya targetnya tidak tercapai, tetapi setidaknya hasilnya mendekati target, Pak. Nah, gitu. Misalnya dalam satu hari harus bisa menjualkan 10 misalnya. Kalau tidak tercapai 10, ya syukur-syukur tercapai 10 kan. Tapi kalau tidak tercapai 10, setidaknya mendekati 10, Pak. Misalkan 8 kah, ya. Tapi kalau orang yang nggak punya target, ya sudah. Payu yo alhamdulillah, ora payu yo wis. Akhirnya apa? Etos kerjanya kurang, Pak. Kelemar-kelemar dadine, Pak. Keset. Makanya saya sering bilang, penai bisnis ya iso leren. Loh, malah bisnis itu nggak bisa leren, Pak. Bisnis itu makin susah, Pak. Menjalankan bisnis itu makin nggak bisa leren, Pak. Kenapa? Karena panjenengan harus pasang target. Kenapa harus pasang target? Sebab panjenengan harus menghidupi anak dan istri. Beda kalau pegawai karyawan itu gaji tetapnya jelas, Pak. Jenengan meh turah-turu tok, jenengan meh males-malesan piye tetep blonjo, Pak. Walaupun itu nanti namanya makan gaji buta ya toh. Tapi kalau bisnis, kalau dagang, bakulan ndak bisa, Pak. Keluarga itu setiap hari makan ya toh. Setiap hari ngasih uang saku. Ya, setiap hari nabung ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata orang kalau punya target atau punya keinginan, cita-cita yang ingin dicapai, maka akan mempengaruhi etos kerjanya, akan mempengaruhi ikhtiarnya, akan mempengaruhi usahanya. Dan Allah lihat itu. Yang Allah lihat itunya. Nanti kalau Allah lihat ketake wonge ya tenanan ya ta. Niate tenanan, tulus ikhlas karena Allah, kemudian usahane wis peng-pengan, maka biasanya terhadap orang yang seperti itulah Allah akan berikan jalan kemudahan. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nek kula panjenengan sudah punya niat, sudah punya usaha untuk menjalankan perintahnya Allah, ini kan dalam rangka takwa ya, menjalankan perintahnya Allah, maka pasti panjenengan akan diberikan jalan keluar kalau menemui kesulitan ya, akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka, akan dicukupi, akan dimudahkan. Sapa ngerti Hamin siji korban enek sapi ndeprok ning ngarep omah ya. Sapa ngerti wedhuse tekan dhewe ya ta? Ya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula niku nate, Pak. Tahun berapa itu ya? Dilalah, Pak. Dilalai, Pak. Mungkin karena kebutuhan yang kala itu over budget, Pak. Kebutuhan yang penting mendesak yang bikin over budget. Akhirnya kemudian waduh, raiso korban gitu. Tapi kan tadi ya konsepnya rumusnya apa?
pasang niat dulu ya. Walaupun duitnya belum ada, niat dulu Pak. Alhamdulillah H-1 itu Pak, ada yang nganter kambing Pak. H-1 saya dapat hadiah kambing Pak. Akhirnya kemudian kambing itu bisa saya pakai untuk kurban atas nama keluarga kami. Jadi terkadang Allah itu kalau mau kasih jalan itu kadang injury time Pak. Di waktu-waktu terakhir ketika kita sudah niate tenanan, ikhtiare wis pengpengan ya, kemudian Allah berikan kejutan. Nah itu ya. Nah itu luar biasa Pak. Ya Allah. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya untuk korban ya. Untuk umroh bisa, untuk haji bisa ya. Loh ada lah ya orang yang nggak pernah kebayang bisa umroh, nggak pernah kebayang bisa haji Pak. Tapi nyata-nyatanya dia bisa dapat hadiah itu Pak. Akhirnya bisa berangkat gratis Pak. Loh ya Allah, menungsai jumlahe wakeh loh. Kok ya dheweke sing entuk hadiah? Kok dheweke sing entuk undian? Kok dia? Padahal jumlah menungsa itu kuatah Pak. Tapi kok dia yang dipilih Allah? Gitu ya. Kok dheweke sing dipilih Allah Pak? Loh ini berarti luar biasa. Di dalam dirinya menyimpan niat yang sangat tulus Pak, dan di dalam dirinya menyimpan tekad yang sangat kuat untuk bisa melaksanakan ibadah perintahnya Allah tersebut itu Pak. Dan mungkin niatnya lebih tulus dari kita, mungkin tekadnya lebih kuat daripada kita, mungkin usahanya lebih pengpengan daripada kita Pak. Dan itu yang Allah lihat, dia pantas mendapatkan kejutan itu, dia pantas mendapatkan surprise itu. Loh itu ada juga orang itu yang ditolong Allah, ada juga orang itu yang ditolong Allah jalarannya apa Pak? Dia suka nolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesiapa yang suka nolong orang lain, maka dia juga akan ditolong Allah Pak. Jadi dia itu punya target, satu hari ini saya harus nolong orang minimal satu. Target Pak. Loh Pak Ustadz, saya ini punya bisnis, saya punya banyak karyawan. Loh kan itu membantu. Loh bukan Pak, beda Pak. Yang namanya membantu itu tanpa pamrih Pak. Tapi nek jenengan punya pegawai karyawan itu kan pamrih Pak. Jenengan ngei duit kan amargane mereka kerja Pak. Coba nek mereka ora kerja, apa ya gelem ngei duit? Mau kadang terlambat, mau sak menit we potong gaji ya. Iya toh? Yang namanya nolong itu tanpa pamrih Pak. Silahkan coba. Dan namanya nolong orang itu kan bukan hanya dengan duit saja Pak. Contoh, ada orang yang mobilnya mogok, bantu dorong. Ada orang yang kendaraannya mogok atau kehabisan bensin, jenengan bantu mostep. Tahu mostep ya? Bantu dorong itu sampai ke SPBU, atau jenengan belikan yang botolan rakitan sak botol wetok ya, seperti iso tekan ning SPBU. Atau jenengan membantu menyeberangkan nenek-nenek tua ya, orang lain. Atau panjenengan mohon maaf ya, kalau kaitannya dengan duit ya rakitan iso poltas 2000. Tapi terkadang itu pun ya pamrih pagune ben diseberangke ya, ini. Pokoknya jenengan memberikan sesuatu, membantu orang lain yang tanpa pamrih. Itu berarti membantu menolong orang lain Pak. Semampu yang kita bisa, dengan waktu kah, dengan tenaga kah, dengan harta kah, silahkan Pak. Setiap hari targetkan minimal satu orang kita tolong. Coba. Karena keutamaannya besar. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang dia suka nolong orang lain. Yang penting istiqomah. Sedina siji tok ra apa-apa, sing penting istiqomah. Tiap hari seperti itu. Jenengan bakal akan ditolong Allah Pak. Dan Allah itu kalau memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Nah, itu Pak. Ya toh, di waktu yang tepat. Pas awake dhewe ora duwe apa-apa ya toh. Pas butuh teko, pas ora duwe apa-apa Pak.
Nah, di saat itulah Pak, Allah akan berikan pertolongan di waktu yang tepat itu Pak. Ajaib Pak. Kemudian supaya kula panjenengan ditolong Allah bagaimana? Yang pertama tadi menolong orang lain, ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan manfaat. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kula panjenengan menolong agamanya Allah. Menolong agamanya Allah. Menolong agamanya Allah itu bagaimana? Jenengan bisa menjadi apa istilahnya? Bahasanya khidmah. Ya. Bahasanya itu khidmat, Pak. Contoh, jenengan khidmat masjid. Khidmat masjid kan macam-macam ya. Khidmat masjid itu ya bantu-bantu bersihin, bantu ngajar TPA, ya dah. Bantu mempersiapkan pengajian. Oh, sing jenenge gelas iki nek bar pengajian ya butuh diisai ya. Butuh dibersihkan tempatnya, dirapihkan kembali. Itu namanya khidmah, Pak. Oh, masjid itu ya butuh muadzin dan sebagainya. Lah kita ini alhamdulillahnya sudah terbiasa khidmat dengan masjid. Ngapunten ya. Kalau di luar sana itu ada yang apa? Jadi muadzin digaji, jadi imam digaji, jadi merbot digaji, ngajar TPA digaji. Boleh enggak? Boleh banget. Boleh Pak. Kaya ning Arab nggih ngoten Pak, gajinya luar biasa Pak. Tapi kan mereka punya standarisasi ya. Oh nek dadi imam iku kudu hafal Quran. Kan itu ya misalnya ya. Termasuk kemudian oh dadi muadzin harus hafal sekian juz kan itu ya. Standarisasinya ada Pak, kualifikasinya ada, nggak semua orang bisa. Gajinya tinggi. Lah nek nggen Masjid Nur Intan ini imamnya digaji piro? Muadzine digaji piro? Marbotnya digaji piro? Pengajar TPA-ne digaji piro? Iki kita sing disangoni mau ustaz tok kan ya. Ya. Loh, itu Pak, satu karena memang dari segi keuangan belum mampu, ya toh, belum mampu. Yang kedua, jangan kemudian peh ora digaji terus akhirnya gak ora gelem ngrumat masjid loh, jangan Pak. Kenapa? Karena itu termasuk wujud dari panjenengan menolong agamanya Allah. Lho nek jenengan ngrumat Baitullah ya bakal akan dirumat Allah Pak. Kalau panjenengan menolong agamanya Allah, ya panjenengan akan ditolong Allah Pak. Tidak mungkin Allah diam, tidak mungkin Pak. Jenengan ngresik omahe wong liya wae digaji lah ya. Apa meneh kok rumah Allah ini masjid? Oh, tidak bakal Pak Didi. Enggak bakal ditelantarkan Allah Pak. Kok enek wong sing gelem ngrumat masjid? Kok enek wong sing gelem ngopeni masjid? Kok enek wong sing gelem apa? Menyediakan waktunya, tenaganya, pikirannya, ilmunya untuk masjid, untuk dakwah ilallah ya. Maka Allah tidak akan mendiamkan, Allah tidak akan menelantarkan. Insya Allah panjenengan akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Jadi kalau berbicara tentang dakwah, berbicara tentang duit, berbicara tentang masjid itu aja selalu yang dipikir duit, gaji. Nah, itu khidmatnya jenengan kepada Allah. Ngapunten kalau kepengen dihitung Pak, kalau kepengen hitung-hitungan sama Allah, apa yang kita persembahkan untuk Allah dan apa yang Allah berikan untuk kita, kira-kira sebanding enggak Pak? Apa yang kita berikan kepada Allah dan apa yang Allah berikan kepada kita, sebanding enggak? Lebih banyak mana? Pemberian Allah atau yang kita beri? Pemberian Allah Pak. Jadi mbok aja hitung-hitungan sama Allah itu ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu.
Jangan hitung-hitungan, jangan pelit-pelitan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasang niat Pak ya, pasang niat. Terus jenengan juga mendoakan orang lain supaya bisa korban. Kenapa? Ketika kita ini mendoakan orang lain kebaikan, maka malaikat akan mengatakan walakal mislu, engkau juga akan mendapatkan yang semisal. Jadi ketika jenengan itu doakan orang lain supaya bisa korban, maka malaikat juga akan mengaminkan, malaikat juga akan mendoakan supaya panjenengan juga bisa korban. Loh, sing dongane malaikat Pak, sing ngamini malaikat. Jadi sebetulnya bukan hanya korban saja, jenengan coba biasakan sering mendoakan kebaikan untuk orang lain. Gampang Pak. Contoh ya, ini contoh simpel saja. Nek dikai contoh sing abot-abot kan abot nglakoni ini ya toh. Contoh simpel, jenengan kerja pagi keluar rumah, berangkat kerja. Setiap jenengan nemui misalkan nih, nemui supel tas, nemui pengamen, nemui pengemis, mang dongakne, ya Allah mugi pinaringan rezeki melimpah barokah. Ya Allah berikan rezeki kepadanya yang melimpah barokah. Itu langsung seketika malaikat mengatakan walakal misl, kamu juga akan mendapatkan yang semisal. Didoakan malaikat. Jenengan naik sepeda motor berangkat kerja, di jalan nonton wong rada ranggenah ngono ya, mabuk-mabukan atau mungkin koyok preman dan sebagainya, jenengan doakan, ya Allah semoga Engkau berikan hidayah dan taufikmu ya Allah. Jenengan melihat apalagi nanti ketika di jalan kok ada motor mogok, walaupun jenengan nggak bisa membantu karena kesusu pengen berangkat kerja ya, tapi doakan ya Allah mudahkan supaya motornya cepat baik bisa dipakai. Jenengan lewat pasar melihat orang kuli panggul ya, jenengan kerjanya mungkin di kantoran kepenak ya, gajinya gede, tapi ada orang-orang sing rekoso banget ya ketika lewat di pasar melihat kuli panggul ya, mereka yang harus, bahkan para wanita banyak ya, para wanita banyak jadi kuli panggul. Jenengan dongakne ya, jenengan dongakne. Jadi coba dibiasakan kita ini peka gitu ya, untuk apa? Turut mendoakan kebaikan untuk orang lain. Kemudian panjenengan bisa bersyukur, alhamdulillah ae dhewe wis dikai kaya ngene iki, terbilangnya wis kepenak, nyaman, sedangkan orang lain banyak yang lebih susah, banyak yang pekerjaannya lebih berat daripada kita, gitu loh Pak. Hendaknya kita ini peka. Jadi di jalan itu Pak, di jalan itu banyak hikmah itu loh ya. Orang kok terus numpak motor ya toh, nganggo headset, setelane wah, woyo-woyo ya toh. Numpak motor karo kene-kene dhewe ya toh. Nyanyi-nyanyi ra jelas ya toh. Ya. Dipakai lisannya buat zikir, hatinya bersyukur ya. Kemudian mendoakan kebaikan untuk orang lain yang tidak kita kenal sekalipun. Wis pokok itu ngene. Misalkan ada kecelakaan gitu ya, kita nggak bisa bantu misalnya. Minimal bantu dengan doa, ya Allah semoga selamat ya, semoga tidak ada hal-hal yang membahayakan, semoga tidak ada hal-hal yang menyusahkan gitu Pak. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasang niat untuk bisa berkorban, kemudian niatnya harus diwujudkan dengan usaha semampu yang kita bisa, nabung ya, berusaha. Terus sering-seringlah kita juga mendoakan orang lain supaya bisa korban. Kemudian kita selain nabung juga dengan ikhtiar langit ya, menolong orang lain, mendoakan orang lain ya, dengan yang kita bisa.
senantiasa berdoa, ud'uuni astajib lakum. Orang mau nabung tapi yo berdoa. Kenapa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'id billah wa la ta'jaz. Kita ini kan sudah punya niat ya, sudah punya niat pengen korban. Kemudian sudah punya tekad nabung. Kita bersemangat dalam bekerja supaya kemudian bisa korban. Tapi wasta'id billah. Jangan lupa minta tolong sama Allah. Berdoa sama Allah supaya dimudahkan jalan ini. Yaitu bukan hanya untuk korban ya, tapi untuk yang lain-lainnya juga. Kemudian yang berikutnya jamaah, kurban ini wujud dari rasa syukurnya kita kepada Allah. Wujud dari rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kula panjenengan kepengin ngitung-ngitung nikmate Allah, ora bakal mampu saking akeh. Kalau sekedar banyak namanya katsir, tapi kalau teramat sangat banyak namanya kausar. Makanya inna a'tainakal kausar. Allah memberikan kepadamu itu nikmat yang teramat sangat banyak sampai enggak terhitung. Enggak bisa dihitung. Maka kemudian patut kiranya kita berusaha menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu ada 3 ya. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati bil qalbi apa? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kita meyakini bahwasanya setiap nikmat, rezeki, kebaikan yang ada pada diri kita itu pemberian dari Allah. Dengan hati juga apa bersyukurnya? Qanaah, merasa cukup. Allah itu kalau kasih rizki cukup, sing bikin gak cukup gengsi dan gaya hidup. Kemudian dengan lisan, bersyukur dengan lisan, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Wis pokoknya sithik di alhamdulillahi, akeh di alhamdulillah. Ojo kakek sambat, jangan berkeluh kesah. Wis biasa wae, Pak. Itu biasa wae. Banyak bersyukur karena Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek kula panjenengan bisa bersyukur bakal ditambah. Tapi nek kula panjenengan kufur, kakean gresula, kakean sambat mau sakmene tok. Nah, apalagi kemudian malah nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan malah tinggi maksiat. Duit iki lho. Kemaki wis mulai ngeslot. Ya. Duit sithik lho. Wis mulai nakal ya toh. Duit sithik lho wis karepe ya Allah. Duit sithik karepe rabi meneh ya. Biasane ya toh, biasane ya toh. Nah. Sing do ngomong mboten iki bojone teko mare. Pencitraan ya. Lah ya. Lah akan pola. Didit sithik akan pola ya to akeh sithik akan pola. Inna adzabil lasyadid. Ya, ingat siksa dan azab Allah itu sangat pedih. Jadi rumusnya kalau kita bersyukur bakal ditambah. Maka syukuri, Pak. Dari yang sedikit akan Allah tambahkan menjadi banyak dan barokah. Sing penting niku barokah ini lho nggih. Ziyadatul khair. Sanajana sithik tetapi bisa mendatangkan banyak kebaikan atau bisa dipakai untuk banyak kebaikan. Lisan, Pak. Lah syukur dengan perbuatan bil fi'li, nikmat rezeki yang Allah berikan ya untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa
illa liya'budun. Jadi kalau ditanya ngopo kok awake dhewe nek iso kudu sugih ben iso zakat. Ibadah to? Ngopo kok awake dhewe nek iso kudu sugih? Oh ben iso ben taun apa ben sasi ya kan mangkat umroh, ben taun mangkat haji. Apa iso ben taun haji, Pak? Ya nek jenengan haji plus poroda gitu. Duitnya akeh gitu. Gas langsung. Apa meneh jenengan iso dadi tour leader ya. Ya, apa dadi mutawif ya? Masya Allah. Mangkat, Pak. Ya nek jenengan hajine haji biasa ya antrine puluhan tahun, Pak. Ya toh 20 tahun ya toh. Daftar umur swidak mangkat umur 70 80 nek jek urip ya toh. Salah iki. Bareng wis entuk gilirane wis tuwa ora iso ngopo-ngopo ya toh. Wis. Jadi ternyata kalau kita ini duit akeh, Pak. Dan untuk ibadah kok luar biasa, Pak. Luar biasa. Iso bangun masjid ya toh. Sing wakaf ini namanya siapa ini? Wakaf itu. Ya Allah, iso bangun masjid, Pak. Wong di duit, Pak, masalahnya, Pak. Ya toh. Balung gajah duitnya turah-turah. Iki balungan apa to ini? Oh nek duitnya akeh itu iso ngopeni anak yatim. Oh duitnya akeh iso bangun pondok pesantren. Yo walaupun bukan kita yang ngelola, bukan kita yang ngurusi, sing ngurusi dipasrahke karo ustaz, ya toh. Pasrahke karo kiai. Cuman kan sing bangun awake dhewe lho, Pak. Dia mau modal duit, Pak. Nek duitnya akeh, ya toh. Luar biasa, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngopo kok ade nek iso kudu sugih? Oh, ben iso kurban. Sapi biasanya digo pitung wong to, iki diayahi dhewe. Wis tak sapine tak tumpaki dhewe, rasa wong pitu. Mesane sapine tumpaki wong pitu, ya to. Tumpakane dhewe, ya to. Luar biasa. Pengen fenomenal korbane unta, ya to, langsung impor saka Arab, ya to. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dipakai untuk ibadah. Nanti setelah go ibadah, ya menggo omah, menggo mobil, menggo kendaraan, ya silahkan mau pakai aset, mau pakai bisnis silahkan. Tapi kenapa kita harus kaya? Itu yang ada di pikiran kita pertama kali ibadah dulu, Pak. Ben iso haji, iso umroh, iso kurban, iso zakat, iso infak, iso sedekah, iso wakaf. Yang lain-lain itu menyusul, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara wujud syukurnya kita dengan perbuatan adalah ya kurban tadi, Pak. Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkan salat, sembelih hewan kurban. Itu wujud syukurnya kita kepada Allah dan sebagai cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayang Pak, jenengan nyembelih hewan kurban itu ya. Sebelum darah itu netes ke tanah, kurban jenengan sudah diterima Allah dan dosane panjenengan sudah diampuni. Setiap bulunya itu kebaikan yang berpahala. Garek ngitung Pak, wulune piro? Ya. Dan itu merupakan afdhalus shadaqah, seutama-utamanya sedekah yang kita keluarkan untuk membeli hewan kurban. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salate kula panjenengan, kurbane kula panjenengan, urip matine kula panjenengan lillahi taala, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, ikhlas, Pak, ikhlas. Jadi kurbane ora kok geden-gedenan, ora kok larang-larangan, ya toh. Tapi yang dilihat Allah keikhlasannya. Ya alhamdulillah kula panjenengan jadi wong biasa ngeten iki, Pak. Ngibadahi iso luwih ikhlas. Betul ya? Sebab nek wis mulai dadi pejabat itu, Pak,
Oh, itu rawan loh Pak. Rawan tidak ikhlas. Betul ya? Itu rawan tidak ikhlas Pak. Nek ora meh korban kok ya isin. Ya toh? Kalau dia korban sudah mulai main Pak. Wah, aku nek ora larang kok ndak dikira medit, ya toh? Nah, gitu. Akhirnya geden-gedenan larang-larangan Pak. Wah, wali kota kono, gubernur kono iso nyembelih ge bobote sakmene, wah toh. Aku kepengen luwe bobot ya toh. Wah. Gitu. Jadi kalau jadi orang penting, kalau jadi pejabat itu malah rawan Pak, rawan tidak ikhlas karena banyak pertimbangan di situ Pak. Tapi nek kula panjenengan wong biasa ngene kan aman Pak insyaallah. Lah kok wedhusmu kurumen ya? Semampune sakmono meh piye ya toh. Jawabe kan penak ya, meh sakmono piye? Mampune sakmono. Piye? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yo aja iman. Tuku pit larang ya ora iman ya, tuku motor larang ya ora iman. Tuku mobil ya ora iman ya. Ya tinggal setahun sekali lah ngetoke 3 juta ya Pak ya. Sapi ya 3,5. Pengen ngirit yo ngopeni dhewe. Tuku anakan diopeni dhewe. Anake sapi niku lho. Anak sapi apa? Pedet. Nek apa jenenge? Anake pedet. Ayo, anak sapi pedet. Nek anake pedet. Anake pedet iki putune sapi. Ya. Jawab ngono wangil men ta ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan, ibadah korban ini kan sebetulnya kita sedang meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti ada hadis yang punya gini Pak, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Sesiapa yang dia bisa menunjukkan pada kebaikan, ya, menunjukkan pada kebaikan, kemudian orang-orang itu berbondong-bondong pada kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal. Artosipun ngeten Pak. Itu kan korban itu kan asal muasalnya dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail yang kemudian diganti Allah dengan kambing. Ini kan butuh kesabaran ya Pak ya. Sabar itu kan ada 3. Sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam musibah atau takdir yang kita nggak suka. Nah itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam suwe ra duwe anak, ya, dengan istri pertamanya Sarah belum punya anak, akhirnya diminta nikah lagi, menikahi Hajar, langsung punya anak Ismail. Seneng banget ya, puluhan tahun loh Pak, belum punya anak Ismail, seneng banget gitu anak lanang Pak. Terus kemudian apa? Ternyata diuji lah, ketika Ismail ini sudah beranjak agak remaja ya, diuji Allah untuk sembelihan anakmu ya Allah. Itu kalau kesabarannya tidak tingkat tinggi Pak, kalau itu bukan Nabi ya berat Pak. Tapi karena ketaatannya kepada Allah itu dijalankan, dan kemudian Allah gantikan Ismail dengan kambing. Akhirnya muncul syariat kurban. Lah, apa kaitannya dengan tadi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili? Sesiapa yang menunjukkan pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal. Berarti apa? Semua orang yang nantinya kurban, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pahalanya karena beliaulah pelopor kurban. Pelopor. Jadi kula panjenengan berusahalah, setidaknya berusaha menjadi pelopor kebaikan apapun itu Pak. Menunjukkan orang lain pada kebaikan. Contoh simpel apa? Contoh gampangnya Pak, ngejak wong pengajian. Ya toh? Bendina iki ana pengajian ning masjid, kae yuk diajak, diampiri, digoncengke, diajak datang. Itu berarti panjenengan sudah menunjukkan kebaikan, ngajak kepada
kebaikan. Nek dhek gelem melu tenan, jenengan pahalane double, akan mendapatkan pahala yang semisal. Napa melih misalkan ada info kajian, jenengan bantu nge-share. Daripada kuotane dienggo apa lho ya, daripada kuotane dienggo nonton sing tak jelas ya toh. Ya toh. Maka manfaatkan kuotanya untuk menyebarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan. Di antaranya nge-share info kajian. Ternyata ada temenin jenengan yang lihat story, wah enak pengajian apik, terus akhirnya temenin panjenengan datang di situ, Pak. Maka orang-orang yang datang tadi karena ngelihat share-sharean dari jenengan, walaupun tekone ora pamit jenengan, walaupun tekone ora ngomong jenengan, ya tetap panjenengan akan mendapatkan pahala yang semisal. Maka jadilah pelopor kebaikan, jadilah orang yang hobi gemarnya menunjukkan pada kebaikan, ya mekaten, supaya kemudian mendapatkan pahala yang semisal. Ini dalam rangka untuk apa? Multi level pahala, ya. Multi level marketing terus ya, multi level pahala. Ya, downline-nya banyak yang mengikuti panjenengan selaku upline-nya kan itu ya. Masya Allah. Pun mekatan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, sudah jam 8.